Permata Mejuah-juah. Kita bertemu kembali di PA Permata kita walaupun dilakukan secara online, tidak mengurangi sukacita kita membangun hubungan yang baik bersama Tuhan. Walaupun pada saat ini sampai saat ini kita belum bisa bersekutu bertatap muka, tidak mengurangi sukacita kita. Oleh karena itu, sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan, di dalam renungan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita dalam kidung pujian kita, Terima Sukacita Surga. Memulai kebaktian kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kehidupan kami, yang menopang kami di dalam suka duka kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, yang menempa segala sesuatu yang teramat baik bagi kami. Tuhan, bukan suatu kebetulan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami masih ada sampai saat ini. Semua karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan, sampai pada saat ini kami masih belum bisa bersekutu bersama, bertatap muka bersama, bernyanyi di tempat yang sama. Tapi Tuhan, hal ini tidak mematikan hubungan kami bersama Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan masih perkenankan, masih perbolehkan kami bernyanyi, mengangkat pujian kami bersama Tuhan. Kami Tuhan, anak-anak Tuhan khususnya Permata Klasis Pembangunan Medan Deli Tua, bersatu hati di dalam PA Permata kami di minggu ini. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kami dan mampu menjadikan kami menjadi permata yang bersinar di tengah-tengah gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai kebaktian kami. Amin. Teman-teman Permata, hari ini bahan nats Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mungkin saya bacakan di sini di dalam versi Alkitab bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman Permata, khususnya Permata Klasis Pembangunan Medan Deli Tua bisa membaca dalam kitab versi Pustaka Sibadia ataupun Alkitab bahasa yang lain. Saya membaca dalam Alkitab bahasa Indonesia, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul
dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan segala ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sebelum memasuki renungan kita, mari kita angkatkan pujian kita dengan judul Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita bersatu hati di dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Seperti puji-pujian kami Bapa, jamah hati kami, Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir di hati kami, bertumbuh dan berbuah atas kami. Kami percaya Bapa yang kami sembah takkan pernah meninggalkan kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami ingin memulai PA kami. Kami ingin memulai renungan kami. Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami, baik melalui perkataan kami, perbuatan kami. Jamah kami Tuhan, jamah kami anak-anak Tuhan, jamah kami Permata GBKP, jamah kami Permata Klasis Pembangunan Medan Deli Tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Shalom Permata, menjua-jua. Kita bertemu lagi di PA Permata kita yang dilakukan masih tetap dengan secara online. Masih tetap dilakukan dengan kita tidak bisa bersekutu bersama, berkumpul bersama, bertatap muka bersama. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Itu tidak mengurangi rasa terima kasih kita. Tuhan masih perkenankan kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini, di minggu ini kita bertemu di Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta. Jadi di tanggal 31 Mei sampai 6 Juni 2020 ini kita bertemu dengan tema Pentakosta, di mana bahan PA Permata kita hari ini yaitu tadi seperti yang sudah saya bacakan sendiri, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Tema kita yaitu bertekunlah. Jadi kalau kita lihat buku bimbingan PA Permata kita, tujuannya adalah agar Permata mampu menjelaskan bahwa Roh Allah mempengaruhi cara hidup jemaat mula-mula sesuai dengan teks. Mampu mengidentifikasi ketekunan masing-masing dalam pengajaran dan persekutuan. Mampu menyatakan komitmen untuk bertekun sebagai dampak dari karya Roh Allah. Jadi hari ini, di minggu ini kita masuk ke dalam Minggu Pentakosta. Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani. Itu Pentakosta bukan bahasa aslinya. Namun bahasa asli Pentakosta itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu Pentekoste. Pentekoste, yaitu bisa saja disebut sebagai Minggu Putih. Hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, gereja, kalau kita membahas tentang Tuhan, kita tidak bisa terlepas daripada gereja. Kalau kita membahas roti, kita tidak bisa terlepas daripada tepung dan air. Ini salah satu hubungan, relasi yang baik dan ketat dan tidak bisa dipisahkan. Nah, gereja merupakan wadah pendewasaan firman, pendewasaan iman. Pendewasaan iman yang seperti apa? Nah, jadi kita berjalan sebenarnya seturut kehendak Allah. Namun kita dipersilahkan dan diberikan kehendak bebas. Mau maju atau mau mundur. Mau menjadi orang baik atau mau menjadi orang bolot. Nah, itu menjadi salah satu pilihan manusia. Gereja saat ini berjalan seturut dengan kehendak Allah. Gereja sangat diperlukan, khususnya kondisi pada saat ini. Memberitakan Injil, menyatakan Tuhan itu baik, Allah yang kita sembah itu luar biasa hebat. Nah, tritugas gereja, diakonia, marturia, koinonia, itu salah satu hubungan-hubungan ataupun wadah ataupun jalur sebagai pendewasaan iman di dalam gereja. Seperti yang saya katakan di dalam awal tadi adalah gereja berjalan seturut dengan kehendak Allah. Sebenarnya kita ini dipilih berdasarkan apa? Nah, jadi teman-teman Permata, kalau kita lihat Yohanes, di kitab Yohanes itu, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku. Nah, otomatis di situ memang benar-benar Allah lah yang berotoritas. Allah yang berotoritas memanggil kita. Tuhan memanggil, memilih, memakai kita anak-anaknya, khususnya Permata semuanya. Permata yang masih berjiwa muda, memiliki semangat yang membara untuk menjadi alatnya dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, teman-teman Permata, kita sadari tidak kalau kita itu menjadi salah satu alat Tuhan di dalam menyatakan Injil. Nah, teman-teman Permata, di Minggu Pentakosta ini disebut sebagai hari raya memperingati turunnya Roh Kudus atas rasul-rasul, atas murid-murid Tuhan, di mana murid-murid Tuhan diutus oleh Yesus ke Yerusalem untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan bahwa kebaikan Tuhan Yesus itu tidak berhenti begitu saja. Tidak berhenti di penyaliban atau apapun itu. Nah, jadi teman-teman Permata, hari raya ini untuk memperingati dicurahkannya Roh Kudus atas murid-murid.
Lalu apa yang terjadi teman-teman? Ketika para rasul, para murid-murid sedang di dalam perjalanan menuju Yerusalem, angin kencang menghadang. Angin kencang menghalau perjalanan mereka, lalu muncullah lidah-lidah api di atas kepala mereka. Apa lidah-lidah api itu? Itu Roh Kudus, pekerjaan Allah. Itu Roh Kudus yang memperlengkapi murid-murid Tuhan untuk menyatakan Injil ke seluruh bangsa. Bahkan sampai ke klasis pembangunan Medan Deli Tua. Itulah intinya. Itu sebagai gambaran ataupun sebagai gambaran yang kontekstual gitu. Kalau bukan karena kehebatan Tuhan tadi, maka tidak akan ada penginjil-penginjil sampai ke Bulu Hawar. Maka tidak akan ada penginjil-penginjil ataupun penggerak-penggerak gereja yang membangun gereja di klasis pembangunan Medan Deli Tua. Akan ada bangunan gereja di Medan Timur. Tidak ada akan bangunan gereja di Runggun Teladan. Bahkan di runggun-runggun manapun, khususnya di klasis pembangunan Medan Deli Tua. Nah, jadi pada saat di perjalanan, ia dihadang oleh angin yang kencang. Lalu muncul lidah-lidah api. Nah, disitulah diperingati tercurahnya Roh Kudus atas mereka. Lalu apa yang dimaksud juga? Momen apa yang mendasar? Momen apa yang menjadi latar belakang terhebat? Nah, hari raya ini juga dipengaruhi oleh bangsa Israel sebagai peristiwa penting. Penting dalam arti tidak bisa dilupakan dan menjadi momentum kehidupan bangsa Israel dalam menorehkan, melukiskan perjalanannya sebagai bangsa pilihan Allah. Hari raya ini juga diperingati oleh bangsa Israel di mana turunnya 10 hukum Taurat melalui Musa di Bukit Sinai. Di Gunung Sinai. Nah, 10 hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Nah, itu salah satu momentum yang penting yang bisa saja diselaraskan dengan hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus ini, teman-teman Permata, merupakan penggenapan janji Bapa seperti yang sudah memang Ia nubuatkan atas kita. Jadi pencurahan Roh Kudus ini merupakan penggenapan karya yang dinubuatkan melalui Nabi Yoel. Jadi teman-teman Permata, kalau kita bertanya apakah Roh Kudus itu ada di setiap hati jemaat? Apakah Roh Kudus itu hadir di setiap hati Permata? Iya. Ketika kamu percaya, kamu sudah diselamatkan, Tuhan Yesus menyertakan setiap Roh Kudus atas kita. Di hari Pentakosta ini teman-teman Permata, apalagi di minggu ini, bahwa tadi kita lihat di tujuan-tujuan di bahan PA kita ini dinyatakan mampu menjelaskan bahwa Roh Allah mempengaruhi cara hidup jemaat mula-mula sesuai dengan teks. Paulus berkhotbah 3.000 jemaat langsung tobat. Paulus berkhotbah 3.000 jemaat dipulihkan. Paulus berkhotbah 3.000 jemaat merasakan Tuhan itu baik. Nah, pada saat ini kita disadarkan, khususnya Permata yang katanya rudang-rudang gereja, penerus gereja, regenerasi gereja. Apakah kita merasakan bahwa Roh Kudus itu bekerja atas kita atau tidak? Itu pertanyaannya kepada kita saat ini. Nah, tema kita tadi yaitu bertekunlah. Di sini kita dituntun membangun persekutuan yang baik, relasi yang baik, baik itu di dalam doa, baik itu di dalam nyanyian, pujian, bahkan persekutuan bertatap muka bersama. Ibaratnya begini teman-teman, ada istilah mungkin tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kalau kita mengenal Tuhan secara baik, kita mengenal Allah yang kita sembah secara baik, otomatis kita menyayangi juga. Kita membangun ibaratnya kita merasa rugi kalau tidak berbicara satu hari bersama dia. Mungkin teman-teman Permata kalau punya pacar, punya pasangan, kalau tidak berhubungan satu hari ada kegundahan tersendiri. Nah, ini salah satu yang ingin disampaikan kepada kita agar kita membangun hubungan yang baik. Kita menjalin kasih sayang. Kita menjalin kasih sayang antar ciptaan dan pencipta. Pencipta dan ciptaan itu tidak akan pernah bisa terputus. Nah, teman-teman Permata,
khususnya ini kita Permata Klasis Pembangunan Medan Deli Tua. Apakah kita sudah benar-benar merasakan dan menjadi alat Tuhan? Atau Permata Klasis Pembangunan Medan Deli Tua selalu menjadi batu sandungan di Modramen? Apakah Klasis Pembangunan Medan Deli Tua selalu meninggalkan noda hitam di setiap acara, setiap kegiatan, rules kehidupan Permata? Tapi saya percaya seluruh Permata yang ada di Klasis Pembangunan Medan Deli Tua ini selalu merasakan bahwa Roh Kudus itu bekerja atas dia. Buktinya banyak Permata-Permata yang bertumbuh di dalam kreativitasnya, menjadi pemusik, guru KKR, menjadi song leader, bahkan menjadi hal-hal yang lain yang bekerja di dalam gereja, dan itu positif. Nah, teman-teman Permata, ketika kamu mempunyai bakat musik, kamu mempunyai bakat mengajar di guru KKR, karena tidak semua orang bisa mengajar di KKR. Kenapa? Mengajar di KKR itu bukan hal yang mudah loh. Berhadapan dengan anak-anak yang notabene-nya kita tidak kenal, ibaratnya tidak serumah, tidak sepikir, tidak seatap, tidak seibu, dan tidak seayah. Kita harus berhadapan dengan dia, tahu kepribadian dia, tahu mengatasi bagaimana dia, menaklukkan dia agar mendengarkan firman Tuhan. Nah, menjadi guru KKR itu salah satu tuntunan Roh Kudus. Kita sudah dipakai menjadi alatnya memberitakan firman Tuhan kepada anaknya yang masih kecil, yang akan menjadi regenerasi gereja. Nah, mungkin teman-teman Permata yang lain mempunyai bakat musik. Mungkin kalau gereja kita GBKP kalau tidak ada musik seperti semu gitu. Ibaratnya tidak terasa jiwa menyanyiku meronta-ronta. Nah, itulah istilahnya. Jadi teman-teman Permata, kalau kamu punya bakat, kalau kamu semua Permata punya bakat, jangan dipendam. Segala sesuatu yang dipendam itu sakit. Nah, jadi teman-teman Permata, kalau kamu punya sesuatu yang harus kamu torehkan bagi banyak orang, yang membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan, keluarkan. Baik itu melalui pujian kamu, mungkin suara kamu bagus, mungkin kamu tahu not, jadi kamu bisa menjadi pengajar kor. Luar biasa loh, ketika seorang Permata GBKP menjadi pengajar kor, tahu not. Kalau aku mungkin nggak bisa gitu ya. Jadi teman-teman Permata, hari ini bertekunlah ini di tema ini, kita diingatkan. Semua Permata GBKP dimanapun kamu berada, kita diingatkan. Apakah Roh Kudus masih ada di hati kita? Apakah kita masih peka terhadap gangguan-gangguan si jahat yang menyatakan udahlah nggak usah PA, udahlah nggak usah baca Alkitab, udahlah nggak usah berdoa. Itu sebenarnya bisikan-bisikan iblis yang ini meruntuhkan iman-iman kita. Tergantung kita, seperti yang saya bilang, mau maju atau mau mundur, mau menjadi yang terbaik atau menjadi yang terbelakang. Nah, teman-teman Permata, kita disadarkan agar kita senantiasa selalu bersyukur dan membangun hubungan yang semakin baik lagi bersama Tuhan. Jadi kiranya di PA Permata kita ini, di minggu ini kita bisa bertekun di dalam persekutuan kita, di dalam Permata yang katanya regenerasi gereja, rudang-rudang gereja. Jangan nanti menjadi Permata yang harusnya Permata itu kan mahal, bersinar. Jangan nanti di tengah-tengah gereja Permata itu tidak lagi ada harganya, dikucilkan, tidak lagi dinilai. Bahkan ibaratnya dalam setiap kegiatan gereja dia udahlah Permata kita seperti ini, Permata kita seperti itu. Hal-hal negatifnya terus yang diingat Moria Mamre kita. Jadi teman-teman Permata, kiranya kita senantiasa bisa menjadi saluran berkat dimanapun kita berada di usia muda kita. Karena Roh Kudus Tuhan sudah hadir di hati kita. Roh Kudus Tuhan sudah bekerja atas kita. Sekarang tergantung kita teman-teman Permata. Apakah peka terhadap bisikan Roh Kudus ataukah peka terhadap bisikan si iblis? Semua tergantung kita. Mau masuk ke surga atau mau masuk ke neraka. Kamu punya kehendak bebas. Kamu punya pilihan bebas menentukan kehidupanmu. Jadi teman-teman keseluruhnya, Permata GBKP khususnya Klasis Pembangunan Medan Deli Tua, semakin bertumbuh dalam iman. Memetik buah yang manis itu tidak mudah. Karena ranting yang tidak terpakai akan dibuang dan dibakar. Menjadi bara api yang menghanyutkan.
Kiranya di bahan kita hari ini, di renungan kita hari ini, semakin menyadarkan kita bahwa kita adalah orang muda yang berpotensi, kreatif, dan akan selalu dipakai menjadi alatnya. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya, Roh Kudus Tuhan bekerja atas kita. Kita berdoa. Benar ya Bapa, kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami. Seperti Engkau memberkati murid-murid-Mu di dalam perjalanan menuju Yerusalem. Walaupun angin kencang menghalau perjalanan mereka, itu tidak menjadi penghalang. Tetapi Tuhan, Engkau selalu menyertakan Roh Kudus, menyertakan lidah api atas mereka. Tuhan, hari ini kami disadarkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, selalu memberikan pelindung atas kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin melanjutkan peribadahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman Permata, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menghaturkan nyanyian kita, pujian syukur kita dengan kidung pujian Bapa Engkau sungguh baik.
kebaktian kita, mari kita bersama-sama berdoa untuk negara kita, berdoa untuk setiap pertumbuhan permata kita. Kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur Tuhan, buat setiap cinta kasih Tuhan atas kami. Buat renungan hari ini, Tuhan masih perbolehkan kami memuji dan memuliakan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seperti murid-murid Tuhan yang Tuhan curahkan lidah-lidah api, Bak Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai permata GBKP agar bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya di dalam pertumbuhan permata mengandalkan Tuhan. Permata senantiasa menjadikan Tuhan landasan di dalam kehidupannya. Tetap berkati permata ini Tuhan, agar menjadi alat Tuhan di dalam memberitakan Injil Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat gereja Tuhan, GBKP. Kiranya Engkau senantiasa bekerja atas pemimpin-pemimpin, petinggi-petinggi GBKP, baik dari tingkat moderamen bahkan sampai tingkat runggun. Tuhan, tidak ada kekuatan dan kehebatan kami, tapi kami percaya Tuhan mampukan kami. Kami percaya Tuhan Yesus layakkan kami di tengah keterbatasan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat firman Tuhan, kiranya selalu bertumbuh dan berbuah atas kami. Kami berdoa buat orang tua kami. Di tengah pandemi pada saat ini, mungkin mata pencaharian mereka sedikit berkurang. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu pelihara kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan selalu bimbing kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati orang tua kami, rezeki mereka, kesehatan mereka, bahkan iman percaya mereka. Tuhan pelihara. Tuhan Yesus, keharuan kami, kegelisahan kami, permohonan kami, selalu kami ceritakan, kami haturkan di dalam doa kepadamu. Indonesia, bumi ini yang Kau ciptakan dengan begitu baik, sedang dilanda kekhawatiran. Pandemi virus corona masih menyelimuti pemikiran kami, mengungkung kami harus di rumah, tidak bisa bersekutu berkumpul bersama dikarenakan aturan social distancing. Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan pulihkan bumi kami, agar kami bisa bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat setiap hati kami. Tuhan yang pegang kendali di dalam perkataan dan perbuatan kami. Layakkan kami di tengah keberdosaan kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, permata GBKP yang bersinar dan bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini sedikit renungan kita teman-teman permata GBKP, kiranya berkenan bagi Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Salam sukacita.